Raja Rencong dari Utara. Bagian 7. Wiro Sableng melengak. Aku hanya menerima beberapa jurus ilmu silat dari tua gila. Bagaimana kau bisa tahu semua gerak-gerikku? Tanya Wiro heran. Ilmu yang tinggi adalah 1000 mata dengan 1000 telinga bagi seseorang, jawab si orang tua. Tapi semuanya itu berakhir dalam kesia-siaan. Buktinya diriku ini. Kenapa kau sampai dirantai begini rupa? Tanya Wiro. Muridku sendiri yang melakukannya, jawab si orang tua penuh rawan dan penyesalan. Muridmu, kejut Wiro, kau terkejut, tak perlu terkejut atau heran, orang muda. Di dunia ini sekarang penuh dengan orang-orang sesat dan murtad. Kalau aku boleh bertanya, siapa muridmu itu? Masakan kau tidak bisa menerka? Hang Kumbara, maksudmu Raja Rencong dari Utara? Itu gelarnya, benar-benar terkutuk manusia itu, geram Wiro. Sekali digerakkannya tangan kanannya membetot, maka tanggallah paku di dinding batu. Dengan cepat, Wiro lalu melepaskan rantai yang mengikat leher orang tua itu. Terima kasih, anak. Tenaga dalammu luar biasa sekali. Aku cuma punya waktu sedikit, orang tua. Harap kau sudi memberikan sedikit keterangan tentang dirimu. Kelak kalau tugasku selesai, aku akan membawamu dari tempat terkutuk ini. Terima kasih, terima kasih. Tak perlu kau bawa diriku yang sudah pikun, cacat, dan tak berharga ini. Dengar, anak, namaku adalah Nyanyuk Embel. Dulu aku diam di Gunung Singgalang sampai kedatangannya Hang Kumbara, manusia laknat itu. Dia datang mengemis ilmu padaku. Karena kulihat sifatnya baik dan lagi pula dia adalah murid kenalan baikku si Datuk Mata Putih, maka aku tak keberatan mewariskan beberapa ilmu yang hebat kepadanya. Tapi siapa nyana, kalau manusia itu sesungguhnya sudah sejak lama mendekam maksud jahat hendak menimbulkan bencana di atas jagat ini. Maksudnya mendirikan Topan Utara dan memaksa orang-orang untuk menghadirinya adalah bohong belaka. Sebenarnya dia sengaja untuk menghimpun seluruh orang-orang pandai di sini lalu dibunuh secara massal. Gurunya sendiri pun, gurunya yang pertama sebelum aku, yaitu Datuk Mata Putih, dia juga yang membunuhnya. Benar-benar manusia iblis yang haus darah. Si orang tua yang bernama Nyanyuk Ember menghela napas panjang lalu berkata, meski bagaimanapun, dibandingkan dengan Datuk Mata Putih, aku masih bernasib lumayan, tidak dibunuh. Tapi apakah artinya hidup cacat begini rupa? Apakah Hang Kumbara juga yang telah memutus kedua lenganmu? Tanya Wiro. Bukan hanya lenganku, anak. Bukan hanya lenganku. Coba kau singkap jubah ini di bagian kakiku. Wiro menyingkapkan jubah biru Nyanyuk Embel. Astaga, ternyata kedua kaki orang tua itu sebatas lutut juga telah buntung. Hang Kumbara yang melakukannya, desis Nyanyuk Embel. Juga kedua mataku ini, dia yang mengorek. Benar-benar laknat terkutuk yang kejam luar biasa, kata Wiro geram. Orang tua, aku berjanji untuk memecahkan kepalanya demi membalaskan sakit hatimu. Tapi orang tua, mengapa dia sampai melakukan kekejaman begini rupa terhadapmu? Nyanyuk Ember menghela napas dalam lalu menjawab, seperti Datuk Mata Putih, aku pun datang ke sini untuk menginsyafkan Hang Kumbara dari kesesatannya. Tapi dengan ilmu yang kuajarkan kepadanya, Hang Kumbara menyerangku. Tubuhku berhasil ditotoknya, kedua tangan dan kakiku dipotong, kedua mataku dicongkel. Dalam keadaan tubuh masih tertotok, aku diseret ke sini dan leherku dirantai. Keparat betul manusia itu, belum pernah aku menemui manusia sejahat dia. Tapi apa pula sebabnya dia mempunyai niat jahat untuk melenyapkan seluruh orang-orang pandai yang kini berada di arena Topan Utara itu? Panjang kisahnya, anak, panjang sekali. Kelak jika sama-sama ada umur, akan kututurkan padamu. Sekarang lakukanlah apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang berada di arena Topan Utara. Wiro mengangguk. Sebelum pergi, dilepaskannya totokan di tubuh Nyanyuk Embel. Si orang tua itu mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Wiro ingat sesuatu. Orang tua, kalau sekiranya tak dapat dicegah penghancuran arena Topan Utara oleh Raja Rencong, mungkin tempat ini turut musnah. Sebaiknya ku selamatkan dulu kau ke tempat yang aman. Ah, kau terlalu memikirkan diriku, anak. Tempat ini cukup jauh dari arena Topan Utara, tak akan sampai ambruk. Kau pergilah cepat sebelum terlambat. Mendengar ucapan itu, maka Wiro pun meninggalkan kamar itu dengan cepat. Jilid 15. Arena Topan Utara. Ruangan ini penuh sesak oleh manusia. Di tengah-tengah terletak sebuah mimbar, dan berdiri di belakang mimbar itu ialah Raja Rencong dari Utara. Matanya yang menyorot memandang ke arah tamu-tamu yang hadir. Pada dasarnya semua tamu itu terbagi atas dua golongan,
yaitu golongan putih dan golongan hitam. Namun, golongan putih telah terpecah menjadi dua, hingga dengan demikian semua orang pandai di situ terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama ialah golongan hitam yang secara mutlak tunduk dan berada di pihak Raja Rencong dari utara. Golongan kedua ialah golongan putih yang telah ditaklukkan oleh Raja Rencong dan dipaksa untuk masuk serta menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Baik golongan hitam maupun golongan putih yang tersebut di atas, semuanya telah masuk perangkap Raja Rencong, dicekok dengan pil-pil kematian yang disuruh telan secara paksa oleh Raja Rencong pada saat mereka menyatakan diri bersedia masuk ke dalam Partai Topan Utara. Golongan putih yang kedua ialah mereka yang sengaja datang ke Bukit Toba bukan untuk menghadiri peresmian partai, tapi untuk membalas dendam, untuk membalaskan sakit hati kawan-kawan mereka yang telah menemui kematian di tangan Raja Rencong dari utara atau di tangan anaknya. Raja Rencong sendiri sudah mengetahui jelas akan golongan-golongan para tamunya. Dalam hati dia tertawa karena dia tak peduli siapapun adanya para tamu itu, apakah dari golongan putih ataupun hitam, yang jelas mereka semua sudah berada di tempat itu yang berarti sudah masuk ke dalam perangkap mautnya. Raja Rencong melirik ke sebuah tombol merah yang terletak di kayu mimbar dekat tangan kanannya. Sekali dia menekan tombol ini, maka tubuhnya akan melesat ke atas, keluar dari ruangan tersebut lewat sebuah celah yang terbuka secara otomatis, sedang pada detik itu pula lantai arena Topan Utara akan longsor ke bawah, atap runtuh. Begitu semua orang tertimbun hidup-hidup, maka seluruh arena Topan Utara akan meledak, hingga jangan diharapkan satu nyawa pun bisa selamat dari tempat itu. Setelah memandang berkeliling, maka Raja Rencong dari utara pun membuka suara, "Saudara-saudara sekalian, pertama sekali aku, Raja Rencong dari utara, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan saudara-saudara. Beserta dengan ucapan terima kasih itu, aku sampaikan pula permohonan maaf karena mungkin penyambutan dan layanan terhadap saudara-saudara kurang memuaskan, dan juga maaf karena peresmian berdirinya Partai Topan Utara ini tidak disertai upacara dan pesta besar-besaran. Saudara-saudara sekalian, dalam mendirikan Partai Topan Utara ini, aku sama sekali tidak melihat kepada asal-usul saudara-saudara atau menilai golongan mana adanya saudara. Bagiku, jika saudara-saudara sudah mau datang dan hadir di sini, maka berarti saudara-saudara semua sudah masuk menjadi anggota Partai Topan Utara." Ucapan ini membuat tokoh-tokoh silat golongan putih yang datang untuk menuntut balas kematian kawan-kawan mereka menjadi gelisah. Dan di antara kegelisahan itu, maka melesatlah ke atas arena 4 sosok tubuh. Mereka adalah Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel, dan Sebrang Lor. Sementara 3 orang kawannya berdiri berjejer, maka Panglima Sampono maju ke hadapan mimbar. Suasana di arena menjadi sesunyi di pekuburan. "Manusia-manusia tak tahu aturan," bentak Raja Rencong marah sekali. "Perbuatanmu naik ke depan mimbar merupakan penghinaan besar bagi semua anggota partai yang hadir di sini." "Raja Rencong," menyahut Panglima Sampono, "kami berempat ke sini bukan untuk masuk partaimu, tapi untuk minta pertanggungan jawab atas kematian sobat-sobat kami, tokoh-tokoh silat golongan putih. Kalau begitu, berarti kalian ingin segera menyusul mereka," tukas Raja Rencong. Dia berpaling ke arena sebelah timur dan berseru, "4 tombak sakti. Lenyapkan pengacau-pengacau ini." Baru saja seruan Raja Rencong berakhir, maka melompatlah 4 orang berpakaian ringkas hitam. Tampang-tampang mereka galak, buas, dan mengerikan. Dalam kejap itu pula, 4 buah tombak menderu ke arah kepala Panglima Sampono dan ketiga kawannya. Pertempuran antara 4 tombak sakti melawan Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Sebrang Lor, dan Lembu Ampel berjalan seru sekali. Kedua belah pihak agaknya berimbangan. Serangan-serangan datang silih berganti. Namun walau bagaimanapun seimbangnya satu pertempuran, pada suatu saat tertentu pasti salah satu pihak akan menjadi pecundang. Setelah bertempur hebat selama 15 jurus, maka korban pertama pun robohlah. Korban pertama ini, orang ketiga dari 4 tombak sakti, meregang nyawa di ujung pedang Sebrang Lor. Panglima Sampono kemudian berhasil pula merobohkan orang kedua dari 4 tombak sakti, hingga yang bertempur kini adalah Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel melawan orang ke-1 dan ke-4. Tingkat kepandaian Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel hanya sedikit lebih rendah dari Panglima Sampono, maka setelah 5 jurus lagi berlalu, kedua orang terakhir dari 4 tombak sakti itu pun menemui ajalnya pula. Raja Rencong dari utara marah luar biasa. "Tongkat baja hijau, majulah untuk menghancurkan 4 bangsat-bangsat rendah ini."
Sekelebat sosok tubuh berpakaian hijau melesat ke atas arena. Orang ini berbadan tinggi langsing. Tubuhnya agak bungkuk dan usianya sudah lanjut. Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang hampir sebetis besarnya. Tongkat ini terbuat dari baja asli dan dilapisi racun hijau yang dahsyat. Lekas lenyapkan mereka, tongkat baja hijau, kata Raja Rencong. Tongkat baja hijau tertawa mengekeh. Tongkat bajanya diketuk-ketukkan ke lantai arena. Hebat sekali, semua orang merasa bagaimana lantai yang mereka injak jadi bergetar. Panglima Sampono dan kawan-kawan segera maklum bahwa manusia berjubah hijau ini tinggi sekali ilmunya dan senjata di tangannya sangat berbahaya. Tak usah khawatir, Raja Rencong, kata tongkat baja hijau. Manusia-manusia macam kunyuk-kunyuk ini mudah saja dibereskan. Lalu dia menyapu paras keempat orang di hadapannya dan bertanya, "Hai, kalian mau maju satu-satu atau berempat sekaligus?" "Bagusnya berempat saja biar cepat kubereskan." Merah paras keempat tokoh itu. Panglima Sampono bergerak, tapi seberang lor mendahuluinya melompat ke hadapan tongkat baja hijau. "Tongkat baja hijau, setahuku dulu kau adalah seorang tokoh golongan putih. Sungguh disayangkan, di samping sesat, kau juga mau-mauan masuk menjadi bergundalnya Raja Rencong, murid murtad si pembunuh guru itu. Kau mulailah, mari kita bertempur sampai ratusan jurus." Tongkat baja hijau mengekeh. "Jika aku tak salah lihat, kau adalah manusia yang bernama Seberang Lor. Tempatmu jauh di tanah Malaka. Aneh juga kalau kau sampai nyasar ke sini. Orang Malaka jangan jual laga di sini, kau tahu hanya namamu saja yang kembali ke negerimu." Abis berkata begitu, tongkat baja hijau menyerbu ke muka. Sinar hijau menderu dari tongkat mustikanya. Seberang Lor segera pula kiblatkan pedang berkeluknya. Maka pecahlah pertempuran yang hebat. Tapi kehebatan itu segera berubah menjadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Serangan-serangan tongkat hijau datang mencurah laksana hujan. Dalam jurus keempat, senjata itu menderu ke bahu Seberang Lor tanpa bisa ditangkis dan dikelit. Seberang Lor menjerit. Tubuhnya terguling-guling keluar arena, nyawanya lepas. "Keparat, aku lawanmu," teriak Datuk Nan Sabatang menggelegar. Tubuhnya berkelebat dan keris biru meluncur dahsyat ke arah tenggorokan tongkat baja hijau. "Jangan omong besar, Datuk," ejek tongkat baja hijau. Sekali tongkatnya disapukan, Datuk Nan Sabatang tersurut sampai 5 langkah. "Hahaha, aku muak bertempur 1 lawan 1. Ayo, Panglima dan Lembu Ampel, kalian berdua majulah." Sambil menyerang Datuk Nan Sabatang, tongkat baja hijau sekaligus melancarkan serangan pada Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Mula-mula kedua orang ini tak mau ikut turun ke dalam kalangan pertempuran. Tapi karena diserang terus-terusan, mau tak mau akhirnya kedua orang ini turun juga ke gelanggang. Bagi orang-orang yang ada di situ, nama Panglima Sampono dan kawan-kawan adalah nama-nama besar. Namun, sewaktu melihat bagaimana dengan seorang diri si tongkat baja hijau berhasil mendesak ketiga lawannya, maka diam-diam semua orang memuji kehebatan si tongkat baja hijau. Dalam jurus ke-10, terdengar pekik Datuk Nan Sabatang. Tubuhnya mencelat mental. Kepala pecah karena tongkat lawan bersarang tepat di kepalanya. Tongkat baja hijau, yang dua lainnya segera saja dibereskan cepat-cepat, berseru Raja Rencong. "Jangan khawatir, Raja Rencong," jawab tongkat baja hijau. Didahului oleh satu bentakan yang menggelegar, si tongkat baja hijau mengeluarkan satu jurus yang lihai luar biasa. Tokoh-tokoh silat golongan putih yang hadir di situ terkesiap dan cemas. Serangan lawan yang hebat tak mungkin dikelit atau ditangkis karena tongkat baja yang dahsyat itu hanya tinggal sejengkal saja lagi dari kepala Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Dalam detik yang tegang itu, tiba-tiba berkelebat satu bayangan putih. Satu gelombang angin yang bukan kira-kira dahsyatnya menderu laksana topan menggila. Beberapa tokoh silat yang berada di tepi arena merasa tubuh mereka tergetar oleh sambaran angin itu dan tahu-tahu terdengar pekik si tongkat hijau. Orang dan tongkatnya mencelat sampai menghantam dinding arena. Begitu jatuh, nyawanya sudah lepas dengan muka hancur memar. Di tengah arena, semua mata menyaksikan berdirinya seorang pemuda berambut gondrong dengan senyum di bibirnya. "Pemuda gondrong, kau siapa?" bentak Raja Rencong. "Siapa aku bukan urusanmu. Terlebih dulu perkenankan aku bicara." "Keparat, kau terlalu berani mampus," damprat Raja Rencong. Dia berpaling ke kanan dan berseru, "Sepasang pengemis gila bunuh pemuda ini," lalu sambil berpaling ke kiri, Datuk Arak Sakti musnahkan Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Dari arena sebelah kanan melesat dua orang berambut acak-acakan dan berpakaian kotor bertambal-tambal. Mereka inilah sepasang pengemis gila.
Keduanya sambil berteriak-teriak tak karuan langsung menyerang pendekar 212 Wiro Sableng. Di kejap yang sama, dari samping kiri melompat pula seorang berpakaian merah, dari mulutnya menyembur arak yang menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Kedua orang ini terkejut dan cepat-cepat memukul ke depan. Namun di saat itu, terjadilah satu peristiwa yang membuat semua orang kaget dan kagum luar biasa. 3 jeritan terdengar susul menyusul. 3 tubuh mencelat mental dan terbanting ke dinding lalu roboh di antara orang banyak. Apakah yang telah terjadi? Sewaktu sepasang pengemis gila dengan berteriak-teriak melompat menyerang Wiro dan sewaktu Datuk Arak Sakti menggempur Panglima Sampono dan Lembu Ampel, pendekar 212 Wiro Sableng mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah orang-orang yang menyerang itu. 2 pukulan yang dilancarkannya bukan lain pukulan Dewa Topan menggusur gunung yang dipelajari Wiro Sableng dari Tua Gila. Pukulan yang luar biasa hebatnya itu, mana sanggup diterima oleh sepasang pengemis gila dan Datuk Arak Sakti. Tak ampun lagi, ketiganya terlempar dan mati. Baik tokoh-tokoh golongan hitam maupun golongan putih sama-sama leletkan lidah melihat kehebatan si pemuda. Di lain pihak, mata Raja Rencong terbeliak besar-besar. 2 pukulan yang dilepaskan pemuda rambut gondrong itu adalah pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Dan setahunya, hanya satu orang yang memiliki ilmu pukulan dahsyat itu, yakni Tua Gila. Tapi si pemuda telah melancarkan ilmu pukulan itu tadi, yang berarti dia punya sangkut paut dengan Tua Gila. Rasa kecut membuat dingin tengkuk si Raja Rencong. Inilah untuk pertama kalinya dia merasa ngeri. Tua Gila sudah lama didengarnya meninggal, dan seumur hayatnya tak pernah punya murid. Tapi bagaimana sekarang ada seorang pemuda memiliki ilmu pukulan Tua Gila? Apakah Tua Gila masih hidup dan telah mengambil seorang murid? Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, apakah Tua Gila juga berada di dalam ruangan itu? Dan untuk pertama kalinya, Raja Rencong ingat akan kecurigaannya sewaktu berada di kamar bersama Pandan Suri tadi. Jika betul pemuda rambut gondrong itu murid Tua Gila, pastilah dia telah menyelusup lewat jalan rahasia di bagian belakang bangunan tua. Tapi di mana dia bersembunyi sewaktu seluruh tempat diselidikinya tadi? Raja Rencong dari utara tak mau berpikir berpanjang-panjang. Saat itu sudah tiba waktunya untuk menekan tombol merah di atas mimbar. Sambil tertawa mengekeh, Raja Rencong menggerakkan jari telunjuknya ke tombol merah dan berseru. Manusia-manusia tolol, kalian semua pergilah ke neraka. Dan jari telunjuk itu pun ditekan sekuat-kuatnya pada tombol merah. Mata Raja Rencong membeliak seperti mau tanggal dari sarangnya. Parasnya berubah total, terkejut amat sangat. Sewaktu tombol ditekan, atap di atas tidak membuka, lantai arena topan utara tidak ambruk. Seperti tak percaya akan dirinya sendiri, Raja Rencong menekan lagi tombol merah itu. Lagi, dan lagi, sampai berulang kali. Tetap saja tak satu pun yang terjadi. Tiba-tiba didengarnya suara tertawa bergelak. Ketika dia mengangkat kepala, yang tertawa itu bukan lain si pemuda berambut gondrong, Wiro Sableng. Kau heran dan terkejut melihat ruangan ini tidak amblas, tidak hancur lebur? Wiro tertawa lagi gelak-gelak. Hahaha, pesawat rahasia terkutukmu yang hendak membunuh semua orang yang hadir di sini tidak bisa berjalan, Raja Rencong. Bukan main marahnya Raja Rencong dari utara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, segera 10 jari tangannya dijentikan. 10 larik sinar merah kekuningan menderu menyambar pendekar 212. Wiro sudah pernah menyaksikan keganasan ilmu pukulan kuku api yang dimainkan oleh Pandan Suri. Kalau Raja Rencong yang mengeluarkannya, tentu lebih dahsyat lagi. Karenanya, pemuda ini cepat-cepat melompat ke atas seraya lepaskan pukulan sinar matahari. Ruangan itu laksana mau pecah sewaktu pukulan sinar matahari beradu dengan dahsyatnya dengan pukulan kuku api. Karena tenaga dalam Wiro dan Raja Rencong berada dalam tingkat yang sama, maka setelah saling berbentur, kedua sinar pukulan sakti itu melesat ke kiri dan buyar ke 4 penjuru. Jerit kematian terdengar di bagian itu. 9 orang tokoh golongan hitam roboh hangus. 8 tokoh golongan putih meregang nyawa. Dengan serta-merta, kacau balaulah suasana. Di antara kekacau balauan itu, Wiro berteriak keras. Semua tokoh silat yang ada di sini, mari bersama-sama mencincang manusia biang malapetaka ini. Sebelumnya dia telah punya rencana untuk mengubur kalian hidup-hidup di bawah ruangan ini. Mendengar teriakan itu, tak peduli tokoh silat golongan manapun, laksana air bah serentak menyerbu Raja Rencong. Raja Rencong adalah tokoh silat sakti luar biasa. Namun, melihat lebih dari 20 jago-jago ternama menyerbunya,
ditambah dengan kegugupan, nyalinya jadi meleleh. Dia segera berkelebat melarikan diri. Namun lebih cepat dari itu, Wiro Sableng sudah menghadangnya dengan kapak naga geni 212 siap di tangan. Keparat, kau kubunuh lebih dulu, teriak Raja Rencong. Srit, Raja Rencong cabut rencong emas, maka sinar kuning pun bertaburlah. Di lain kejap, puluhan senjata berkelebat menggempur Raja Rencong dan di depan sekali kapak naga geni 212 menderu laksana 1000 tawon mengamuk. Terang, rencong emas dan kapak naga geni 212 beradu. Bunga api berpercikan. Raja Rencong terkejut bukan main. Senjata di tangannya hampir saja terlepas dilanda senjata lawan. Dan rasa terkejut ini masih belum habis sewaktu laksana kilat. Kapak lawan kembali menderu di depan hidungnya, sementara dari sekelilingnya menggempur puluhan senjata tajam. Raja Rencong dari utara keluarkan jurus yang hebat yang dinamakan jurus sepasang kincir sakti menghadang bumi. Kedua tangannya kiri kanan bergerak cepat. Jurus ini bukan saja merupakan jurus pertahanan yang paling tangguh dari ilmu silatnya, namun sekaligus juga merupakan jurus serangan yang hebat luar biasa. Sinar kuning rencong emas bergulung-gulung, sedang 5 jari tangan kiri tak henti-hentinya dijentikkan melancarkan ilmu pukulan kuku api. Beberapa orang tokoh silat tergelimpang disambar pukulan jahat itu. Namun betapapun hebatnya Raja Rencong, mana mungkin baginya menghadapi tokoh-tokoh kelas wahid yang berjumlah lebih dari 20 orang itu. Apalagi sambaran kapak naga geni 212 saat itu sudah menelikung mendesaknya. Angin senjata itu menyakitkan mata dan memerihkan kulitnya. Sesaat kemudian terdengar jeritan Raja Rencong. Kuping kanannya putus dibabat kapak naga geni 212. Racun yang hebat dari senjata itu mulai mempengaruhi dirinya. Raja Rencong cepat menutup jalan darah penting di beberapa bagian tubuh lalu dengan sisa kekuatan mengamuk membabat ke arah salah seorang tokoh putih, di antaranya Lembu Ampel, yang kena sambaran rencong emas. Akan tetapi, itu tidak lama karena begitu pendekar 212 Wiro Sableng menyusup di balik serangan Raja Rencong, kapak naga geni 212 berhasil membabat putus lengan kiri tokoh silat durjana itu. Tidak sampai di situ saja, sewaktu jerit kesakitan Raja Rencong belum sirna, kapak naga geni 212 mengaung dahsyat dan keras. Darah muncrat membasahi pakaian beberapa orang tokoh silat. Raja Rencong dari utara terhuyung-huyung dengan kepala hampir terbelah. Dalam keadaan begitu rupa, dia harus menerima tusukan dan sabetan senjata tajam lainnya, sehingga tubuhnya tak beda dengan daging yang dicincang-cincang. Sewaktu tubuh yang hancur dari Raja Rencong menggeletak di arena topan utara, pendekar 212 Wiro Sableng sudah melompat pergi dari ruangan itu. Sesungguhnya apakah yang telah terjadi, sehingga ketika Raja Rencong menekan tombol merah, arena topan utara tidak amblas ke bawah. Seperti telah dituturkan di atas, sehabis meninggalkan Nyanyuk Ember, Wiro Sableng segera pergi ke kamar di mana senjata rahasia penghancur itu berada. Karena di sini sudah berada Pandan Suri, maka dengan sendirinya pecahlah pertempuran. Kalau sewaktu di rumah makan Dang Lariku, Wiro Sableng masih bisa main-main melayani gadis ini, maka kini menghadapi keselamatan puluhan jiwa tokoh-tokoh sakti yang berada di arena topan utara, Wiro tidak bisa main-main lagi. Meski senyum cengar-cengir tetap tersungging di mulutnya, namun Wiro menempur habis-habisan Pandan Suri. Hingga dalam tempo 3 jurus, akhirnya dia berhasil menotok jalan darah di tubuh si gadis. Dari sini Wiro langsung menuju arena topan utara dan terjadilah kelanjutan sebagaimana yang dituturkan di atas. Kini pendekar 212 Wiro Sableng kembali ke kamar pesawat rahasia itu. Pandan Suri duduk tersandar ke dinding dekat pintu masih dalam tubuh tertotok. Saudari, hukuman yang setimpal telah jatuh atas diri ayahmu. Maksudmu, kau telah membunuh ayahku, aku dan tokoh-tokoh silat yang ada di arena topan utara. Sahut Wiro Sableng. Keparat, lepaskan totokanku, mari kita bertempur sampai 1000 jurus. Wiro Sableng tertawa. Apakah kau masih belum melihat jalan terang menuju kehidupan yang baik? Atau mungkin kau mau menerima nasib seperti ayahmu? Sekali aku beritahu pada orang-orang itu bahwa kau berada di sini, pasti kau akan mati secara mengenaskan. Silakan kau beritahu, aku tidak takut, jawab Pandan Suri ketus. Wiro tertawa, kau keras kepala, tapi kuhargai nyalimu, saudari. Dan aku tidak sepengecut yang kau duga untuk memberitahukan kau pada orang-orang itu. Pemuda ini melangkah mendekat. Sebelum pergi, aku ingin melihat wajahmu dulu, saudari. Keparat kalau kau berani. Tapi tangan Wiro Sableng sudah bergerak menarik kerudung ungu yang menutupi wajah Pandan Suri. Begitu kerudung terbuka,
Terkejutlah Wiro Sableng. Ah, kiranya parasmu cantik sekali, saudari, memuji Wiro sejujurnya. Tapi sayang aku tak bisa lama-lama menikmati kecantikan parasmu. Aku harus pergi dari sini bersama Nyanyuk Embel. Selamat tinggal, saudara tunggu dulu, seru Pandan Suri. Lepaskan dulu totokanku, dan setelah bebas, kau akan menyerangku, ejek Wiro. Aku berjanji untuk tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya untuk membaca sepucuk surat. Selesai membaca, kau boleh menotok aku kembali. Membunuh pun aku tak keberatan. Heh, surat katamu, surat apa? Surat dari pacarmu? Wiro melihat kesungguhan di paras si gadis. Baik, aku percaya ucapanmu, kata Wiro pula lalu melepaskan totokan di tubuh Pandan Suri dan berdiri di ambang pintu kamar pesawat rahasia menjaga segala kemungkinan yang ada. Sementara Pandan Suri mengeluarkan sehelai surat dari balik pakaiannya. Surat ini adalah surat yang diberikan Raja Rencong kepadanya. Dibukanya lipatan surat lalu dibacanya. Pandan Suri, kalau aku sudah mati maka itulah saatnya aku memberitahukan rahasia besar tentang dirimu melalui surat ini. Sebenarnya kau bukan anak kandungku tapi seorang anak angkat. Jelasnya kau kuculik dari orang tuamu sejak kau masih kecil. Ayahmu kepala kampung Pasir Putih. Kembalilah padanya dan tempuhlah jalan hidup yang baik. Raja Rencong, Wiro Sableng terkejut sewaktu melihat tetesan-tetesan air mata membasahi pipi Pandan Suri. Sedang surat yang dibacanya terlepas dan jatuh ke lantai. Wiro mengambil surat itu dan membacanya. Dilipatnya surat itu kembali seraya menghela napas panjang. Sekarang jelas bagimu bahwa kau berasal dari orang baik-baik. Karenanya, mesti kembali ke jalan baik-baik, kata Wiro Sableng. Dikembalikannya surat yang dipegangnya pada Pandan Suri dan berkata lagi, aku tak akan menotok tubuhmu kembali. Apa yang kau lakukan terserah padamu. Selamat tinggal, saudara, kau hendak meninggalkan Danau Toba ini? Ya, menyeberang bersama-sama Nyanyuk Embel. Keberatan kalau aku ikut bersama kalian? Ah, justru itulah yang aku harapkan, jawab pendekar 212 seraya senyum dan mengedipkan mata kirinya. Dan Pandan Suri tidak membantah sama sekali sewaktu Wiro Sableng memegang tangannya dan melangkah bersama-sama menuju kamar Nyanyuk Embel.